Kembali kami sambung saudara perbincangan di Sapa Indonesia pagi hari ini mengenai jelang rampungnya berkas perkara Verdi Sambo di Kejaksaan. Masih ada Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan atau biasa disingkat Komjak, Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Dari Bandung ya Kang? Kang Asep suaranya belum muncul nih. Saya cuma pengen tahu Kang Asep udah ke Jakarta belum? Udah ke Jakarta kemarin. Alhamdulillah sudah lintas kota lagi. Bang Barita, Kang Asep, bagi publik yang khawatir bahwa ini para tersangka dalam kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir Joshua bisa bebas, rasanya nggak mungkin ya Kang dan juga Bang Barita. Nah, Kejaksaan sedang menyiapkan ini bukan soal lambat tapi semuanya kita berprasangka baik sedang disiapkan sedemikian rupa sehingga sangat kuat nanti di pengadilan. Nah, Bang Barita, beberapa pihak juga bahkan mendatangi Komisi Kejaksaan untuk meminta agar pengawasan terhadap jaksa jangan sampai masuk angin, jangan ada permainan apa-apa dan segala macam. Untuk menjawab ini, sepanjang pengetahuan Bang Barita, Kejaksaan Agung menyiapkan jaksa-jaksa terbaiknya untuk kasus ini, Bang Barita? Iya, tepat sekali Mas Bayu. Itu ada jaksa senior, ya bahkan itu rencana dakwaannya ya sebelum dinyatakan P21 pun itu poin-poin penting dari substansinya itu sudah disiapkan. Ya. Jadi mereka bekerja siang malam tuh sampai 5.000-an halaman itu Mas Bayu berkas dan persiapan bukti-bukti dokumennya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangkaian tugas komisi, kami telah melakukan koordinasi, ya khususnya dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan jajarannya. Ya, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan juga, satu, kami Komisi Kejaksaan akan hadir dalam setiap persidangan yang akan digelar ini untuk memastikan apa yang ditengarai atau informasi yang berkembang. Jadi kita bisa lihat langsung. Kami membentuk tim, ada 5 orang komisioner akan hadir di setiap persidangan itu. Yang kedua, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga telah menginstruksikan semua sarana komunikasi dari tim jaksa yang 30 orang itu dilakukan penyadapan dan monitoring. Oh ya, sehingga semuanya akan terpantau jika memperkecil kemungkinan masuk angin terhadap tim jaksa ini. Iya, itu. Bahkan ya mereka juga dipersiapkan untuk di safe house-nya ya untuk memastikan tidak ada gangguan. Itu selama persidangan nanti. Selama persidangan, Jaksa Agung Muda bidang intelijen dan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan untuk mengawasi teknis internalnya dari pengaruh-pengaruh yang tadi diduga tadi. Kami juga Komisi Kejaksaan menerima kalau ada laporan aduan dari masyarakat yang diduga yang seperti tadi untuk kami tindak lanjuti. Dan koordinasi kita dengan Jaksa Agung juga, ya Pak Jaksa Agung dengan komitmen yang tinggi, ya juga berkomitmen untuk penyelesaian kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Itu yang bisa kami lakukan sesuai dengan batasan tugas dan kewenangan komisi. Dan ada juga kan Kang Asep yang selalu menjadi referensi kita ya untuk melihat itu. Saya sih berharap perbincangan kita ya Bang Barita makin meyakinkan masyarakat dan juga meyakinkan semua institusi, tidak hanya Kejaksaan Agung, Korps Kehakiman juga dengan adanya Kang Asep, juga mempersiapkan hakim-hakim terbaiknya. Begitu kan Kang? Ini jadi inilah kita mengawal kasus ini kan, Kang Asep. Dan jangan lupa Mas Bayu, itu peranan media ya. Mas Bayu peranannya luar biasa. Penegak hukum yang media ini dalam era sekarang sangat dibutuhkan. Sebab itu pesan penting yang menjadi suara hati nurani masyarakat. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita mengawal ini bersama sedemikian rupa. Bukan untuk apa-apa, untuk Indonesia. Jangan sampai kemudian nanti proses hukumnya dan segala macamnya ini kemudian, apalagi ini ada banyak institusi terlibat, kita harus menunjukkan institusi hukum kita memang baik adanya,
hukum ini mesti ditegakkan di sini. Nah, mudah-mudahan kasus ini jadi momentum-momentum terbaik lah mengenai penegakan hukum di Indonesia. Kang, saya ingin menebak, Bang Barita juga ya nanti ya, berarti ini kan di pengadilan saya langsung membayangkan kalau itu nanti akan terjadi upaya untuk paling tidak meringankan hukuman seringan-ringannya dari para tersangka terutama FS. Nah, menurut Kang Asep apa yang harus disiapkan oleh jaksa? Jaksa pasti akan melakukan penuntutan hukum maksimal begitu, tapi ini akan dilawan sedemikian rupa. Nah, itu apa saja yang mungkin harus disiapkan jaksa sehingga kemudian kasus ini bisa dijerat dengan pasal-pasal yang memang sesungguhnya kan masih ada saya tidak melakukan ini, saya masih membantah. Itu kan sampai sekarang kita belum tahu kalau kemudian FS mengatakan saya tidak ikut menembak. Ketika RR ditanya dia juga lagi melengos begitu kan, kebetulan ada yang apa dia nggak lihat. Yang ini dia ngelihatnya cuma udah nembak-nembak ke atas, ke arah tangga dan lain-lain. Nah, hal-hal semacam ini di pengadilan nanti akan bisa terang benderang. Bagaimana tuh caranya, Kang Asep? Halo, Kang Asep, audionya belum terdengar. Ya, Mas Bayu, yang pertama taktik strategi ini jangan dikatakan. Kalau saya katakan, ya, Oh iya. membaca dan bagaimana menyiapkan peluru kendalinya. Saya pikir jaksa-jaksa itu pasti sudah mempersiapkan semuanya. Hal-hal yang kecil itu tadi betul kata Pak Barita, makanya kita awasi. Nah, yang lebih penting Mas Bayu, makanya nanti perlu sidangnya mungkin tidak harus di Jakarta Selatan, ya. Walaupun ini wilayahnya Jakarta Selatan, mungkin harus cari gedung yang lebih besar. Karena tadi ini kan mendapat perhatian publik dalam maupun luar negeri, dan dalam negeri juga pasti ramai akan mengikuti sejauh mana supaya terang benderangnya tadi ajas transparansinya, jangan ada transparan. Kalau ruangnya gede, transparannya akan kelihatan kan. Nah, gede transparansinya, nah mungkin ini kan ada setidaknya 4 atau 5 ya terdakwa kelak yang akan disidangkan. Kalau disidangkan di ruang kecil ya, seperti ruang sidang pengadilan Jakarta Selatan itu kan tidak terlalu besar, hanya ruang besar, ruang utamanya. Kalau nanti yang menyangkut FS dan termasuk yang 4-4-nya ya atau 5-nya termasuk PC Tani ya nanti ya. Ini perlu sekira ya nanti ruang seperti sidang perkara-perkara tertentu karena mendapat perhatian publik harus di ruang yang besar. Ya, kita mengikuti, tapi walaupun nanti disatukan biasanya kan satu TV, tidak semua TV sekarang bisa ngikutin aturan Mahkamah Agung. Terpusat orang bisa, apalagi nanti Pak Barita kan akan merekam semua jalan ini. Nah, ketika jalannya ini tidak memungkinkan, ya, nah kita khawatirkan tadi hal-hal yang kita harapkan publik pun harus tahu, ya, karena akan diungkit semua kan, pasti akan harus diungkap karena pertanyaan publik harus dijawab di situ kan, sehingga publik mengerti kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Saya pikir taktik strategi ini kan ibarat main catur atau main bola, siapa penyerangnya, siapa backnya, siapa kipernya, ya. Nah, ini perlu wasit-wasit supaya Pak Barita, kita publik ini kan akan melihatnya di luar sebagai penonton. Jadi Anda harapkan nanti sidangnya bisa terbuka untuk publik, bisa disiarkan begitu ya, Kang Asep ya? Kalau disiarkan mungkin satu media, TV full begitu. Nanti kita lihat kan, tapi kalau kita bersyukur sekali nih Pak Barita menurunkan menjadi walaupun di bagian penonton tapi kan melihat fakta di persidangan sehingga apa yang terjadi. Nah, sehingga perlu langkah-langkah apa yang dilakukan gitu kan. Tapi saya yakin Pak, jaksanya ya, nah, apalagi hakim dengan kondisi sekarang pasti hakim juga hati-hati gitu kan. Kalau hakimnya tidak hati gitu kan, ya jangan-jangan nanti KPK malah ada lagi di situ. Nah, terbayang Kang, artinya mungkin strategi-strateginya pasti sudah disiapkan lah ya. Simulasi-simulasinya jaksa penuntut umum pasti sudah menyiapkan, kita yakini itu. Nah, Bang Barita dan juga Kang Asep begini, saya ingin tahu aja gitu ya, artinya apakah nanti hal-hal yang belum terungkap seperti sanggahan-sanggahan dari para tersangka ini, Bang Barita, apakah ini juga diyakini sudah disiapkan juga oleh para jaksa penuntut umum bahwa ini semua sudah ada counternya sedemikian rupa? Artinya hubungan-hubungan antara para tersangka ini, namanya 340 dengan Junto 55, ikut serta dan lain-lain, ini sudah terangkai sedemikian rupa, sudah cukup kuat sehingga nanti memperkecil kemungkinan-kemungkinan untuk bertahan dengan pendapat dari para kuasa hukum dan lain-lain. Ini arahnya juga ke sana.
apakah Bang Barita mengetahui atau meyakini ini juga, Bang Barita? Nah, benar Mas Bayu, ketika jaksa sudah menyatakan berkas perkaranya lengkap, P21, lalu dilimpahkan ke pengadilan, maka dia berkewajiban membuktikan. Dan satu prestasi kinerja hebat kejaksaan atau jaksa penuntut umum apabila dakwaannya terbukti. Termasuk tentu dalam KUHP kita diberi ruang bagi terdakwa ya, karena kita kan prinsip hak asasi manusia. Menyanggah, membantah, itu ada ruang yang sangat cukup. Tetapi tentu tadi kewajiban jaksa membuktikan dakwaannya. Tim jaksa yang dibentuk sekarang sangat punya kompetensi untuk menjawab semua serangan-serangan itu dan membuktikan dakwaannya. Makanya ketika kita meminta berkas perkara kemarin itu dilengkapi, itu maksudnya ke arah sana begitu. Maksudnya supaya ketika itu nanti ada sanggahan bantahan, jaksa sudah punya peluru untuk mematahkan. Dan sebenarnya bagi tim jaksa ini, kasus 340, 338, kasus ini bukan kasus yang sulit-sulit amat bagi mereka. Tetapi ya yang tentu harus diperkirakan adalah perlawanan, bantahan ya yang sangat wajar terjadi dalam sebuah proses peradilan. Nah, untuk itulah juga kita tentu mengharapkan ya majelis hakim juga dapat memberi ruang yang cukup dan juga bisa melihat itu dalam perspektif penegakan hukum yang berkeadilan dan kebenaran. Sebab Mas Bayu jangan kita lupa yang mewakili kepentingan negara di dalam ruang sidang pengadilan itu ada dua, yaitu hakim yang memimpin persidangan untuk ya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan ada jaksa penuntut umum untuk keadilan dan kebenaran. Nah, kita harapkan kedua organ negara ini melaksanakan fungsi menegakkan keadilan dan kebenaran berhati nurani. Jadi kita masing-masing mengambil bagian, dan kami juga meminta agar kita memberi ruang yang cukup bagi jaksa-jaksa kita untuk mengerjakan tugasnya dengan profesional serta memberikan masukan kepada kami kalau sekiranya ada yang diduga ya hal-hal yang tidak yang menjadi di luar hukum, supaya kita dalam proses ini bisa melakukan langkah-langkah sehingga masyarakat yakin ya marwah keadilan, marwah negara hukum kita terjaga, khususnya oleh institusi kejaksaan dan pengadilan. Itu yang harapan kita. Betul. Itu pentingnya kali ini persidangan ini berjalan dengan setegak-tegaknya keadilan. Kang Asep pun begitu. Anda punya tebakan bahwa akan ada kejutan di dalam persidangan nanti? Tiba-tiba ada tersangka yang melakukan pengakuan yang bukan berbeda, tetapi mungkin menambah sesuatu sehingga kemudian walaupun mungkin nanti akan berbeda dari BAP dan lain-lain. Intinya akan ada kejutan, Kang Asep, dalam persidangan? Ini Mas Bayu, kejutan yang pertama pasti akan muncul fakta-fakta yang selama ini publik tidak mengetahui. Itu pasti ada nanti muncul yang malah nanti yang sifatnya yang... Kalau Kang Asep ngomong gini udah bocoran bukan? Ya, karena saya bisa menebak. Kalau kita bisa melihat, gampang melihat. Pasti kan dari cerita itu, selama ini kan sidangnya udah ada di media. Jadi kita juga pasti akan keluar. Kita dibaca oleh Pak Barita, kan kita mengajar yang beginian mah udah pasti akan muncul. Jadi di persidangan ini apa yang jadi pertanyaan publik, segala sesuatu ini, itu pasti akan muncul jawaban-jawabannya di persidangan ini. Yang kedua Mas Bayu, nanti kan yang akan lucu itu nanti kan pernyataan-pernyataan terutama ya dari pihak yang selama ini tidak pernah muncul di permukaan, itu akan muncul di permukaan ya. Nah, ketika muncul di permukaan, nah mudah-mudahan tidak jadi bahan lawakan nanti Mas Bayu ya. Tapi apa sih akan senyum-senyum, tapi yang mungkin menarik bagi mak-mak dan bapak-bapak nanti yang gosip-gosipnya itu akan muncul ya. Tapi yang muncul itu mudah-mudahan tidak menjadi bahan lawakan itu. Yang lebih menyebutkan lagi nanti akan muncul yang benar fakta-fakta yang selama ini tidak terungkap di media. Nanti akan muncul di dakwaan itu. Saya duga ya. Saya belum tahu dakwaannya gimana. Saya belum tahu. Pak Barita mungkin lebih tahu. Termasuk yang selama ini dikatakan modus, apa dan segala macam motif dari peristiwa ini mungkin kemudian akan muncul di situ juga ya, Kang Asep. Kalau dakwaan pasti bicara fakta persidangan, fakta hukum pasti bicaranya. Tapi persidangan nanti ya cerita-cerita lucu itu, cerita lawakan itu saya duga akan muncul gitu kan. Akan terungkap entah oleh
penasihat hukum ya, entah Ya. penasihat hukum maupun dari terdakwa itu sendiri gitu. Jadi kalau itu cerita muncul, jadi nanti akan, nah tadi kembali ke pernyataan saya, tinggal logika berpikirnya valid atau tidak, pernyataannya didukung bukti atau tidak. Nah itu mungkin nanti akan nampak, kita akan melihat itu permainan itu. Yang lebih menarik lagi Mas Bayu ya, sekali lagi, yang lebih menarik lagi, nah bagaimana nanti persesuaian FS dengan KM dengan RR ya. Nah kalau memang debatable-nya nanti masalah di pasal 51 ya, perintah jabatan memang akan menimbulkan perdebatan, tapi itu ya nanti lah ya, tergantung penasihat hukumnya dan timnya sejauh mana nanti mengumpulkan fakta-fakta itu, menguraikan. Yang disampaikan Bang Barita tadi, dakwaan itu harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Ini akan menjadi prestasi. Hubungan di antara para tersangka yang dikatakan dalam pasal yang didakwakan, berencana, ikut membantu dan lain-lain akan terangkai di persidangan tersebut tanpa bisa dibantah lagi. Itu yang kita tunggu salah satunya. Begitu ya Kang Asep? Ya sebenarnya gampang, kalau unsurnya kan cuman kalau 34 itu barang siapa itu orang, jelas orang kita udah tahu. Dengan sengaja, yang sengaja itu willing and wanton, dia mengetahui dan menghendaki ya pasti. Nah membuktikan sengaja mengetahui dan menghendaki, dia yang mengetahui pasti dan menghendaki ya, walaupun nanti ada sangkalan dia tidak tahu ya untuk RR itu, tapi fakta menghilangkan nyawa sudah ada ya. Nah nanti menghilangkan nyawanya bagaimana, kan ada penyangkalan soal tembak menembak. Nanti kan dengan bukti balistik akan terbukti penembakan itu gimana, jarak berapa ya, termasuk pistol, jenis-jenis senjata itu akan terungkap di persidangan nanti kan. Ketika jatuh siapa yang mengambil, siapa yang memegang ya, itu akan terungkap di persidangan ya, dibuktikan nanti oleh balistik gitu kan. Menembaknya lurus, menembaknya membalik gitu kan. Itu kan yang ngerti orang-orang balistik, nanti ahli itu akan membuktikan, ahli balistik maupun hasilnya akan kelihatan, karena kan penyangkalan ini kan dimain di senjata. Nah itu semua itu untuk membuktikan bagaimana cara menghilangkan nyawa ya, menghilangkan nyawa akan terurai di situ sesuai nanti dakwaan untuk cara menghilangkan nyawanya. Nanti permainannya direncanakan dan kesengajaan ini orang akan bermain ya, direncanakan itu. Tapi kalau rencanakan saya pikir dari mulai saguling di TKP itu ya, karena perencanaan tidak butuh lama, jeda dia memikirkan ya, jeda dia memikirkan dia bisa tidak melakukan, itu termasuk direncanakan. Apalagi sekali lagi ya, kalau ikutin pernyataan dia gitu ya, pernyataan FS terutama itu akan berbalik. Tapi sekali lagi ini perlu nanti karena tadi di awal lagi maaf, jangan sampai ya betul dia lakukan, tapi pembenaran itu yang akan terjadi. Tapi ketika pembenaran, nah nanti kemampuan teknis dari JPU maupun hakim tidak dengan cara itu harus banyak teknis strategi. Saya tidak akan terlalu jauh Mas Bayu. Kalau Mas jauh-jauh nanti keluar teori-teori yang guru saya Pak Berita dibaca lawan itu, saya tidak menginginkan itu dikeluarkan. Biar sekarang saya pengennya biarlah, karena selama FS dan timnya kan tidak keluar di media ya. Betul. Dari senjata itu yang belum kita baca gitu kan. Kalau sekarang kita menganalisa ya dari pernyataan-pernyataan terutama kita dari malah menjadi persiapan bagi tim kuasa hukum, kira-kira begitu. Dimengerti Kang? Ya, oke. Singkat saja terakhir Bang Barita, kalau P21 akhir pekan ini yang seperti dijanjikan atau diupayakan terjadi oleh Kejaksaan Agung, berarti berapa lama persidangan kemudian setelah P21 ini akan terjadi persidangan, Bang Barita? Nah, menurut hukum acara kita, sesudah dinyatakan lengkap P21, maka penyidik berkewajiban menyerahkan semua berkas perkara itu para tersangkanya. Lalu sesudah itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sesegera mungkin penuntut umum melimpahkan ke pengadilan. Itulah yang disebut sebagai penuntutan. Nanti jadwal sidang majelis hakim, begitu penuntut umum melimpahkan akan mengatur jadwal dan menunjuk majelis hakimnya. Itu Mas Bayu. Jadi KUHAP mengatakan sesegera mungkin. Jadi kalau sudah P21 sudah penyerahan tahap 2, maka dipastikan jaksa akan segera melimpahkan. Sebab dia berkewajiban untuk segera menyidangkan melalui pelimpahan itu. Ya, jadi biasanya itu, dalam banyak kasus itu terjadi dalam 1 atau 2 minggu? Tidak, enggak sampai hitungan minggu itu. Bisa karena sudah lengkap, sudah ada penyerahan tahap 2, itu tinggal hitungan hari pelimpahannya. Namun jadwal sidangnya tentu menunggu wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti membentuk susunan majelis hakim
dan menentukan nanti ketua majelis hakimnya jadwal persidangan pertama, yaitu pembacaan dakwaan. Ya, Nah, oke. itulah nanti yang akan kita ikuti dan kita monitor agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ya, yang baik dan yang benar, Mas Bayu. Ya, itu yang kita harapkan. Semoga P21 akhir pekan ini dan segera ada sidang. Ya, Kang Asep, sedikit singkat. Singkat, jadi hati-hati nanti majelis penentuan sidang menentukan. Misalkan gini, saya mohon sidang pertama FS di hari yang bersama. Ini penting, walaupun teknis, tapi ini hati-hati bisa permainan bisa muncul. Kalau bisa nanti majelis, sekali lagi saya tidak menggurui majelis, tidak intervensi majelis. Sidangnya hari itu pertama sidang penjadwalan bersamaan semua. Yang pertama kalau bisa kita ikutin FS, baru ikutin yang terakhir baru sidangnya E gitu. Kalau ini penting, kalau ini salah, sidang juga akan menentukan permainan ini. Sekali lagi, saya mohon nanti majelis menentukan jadwal hari yang sama. Saya mohon hari yang sama karena pembacaan dakwaan. Yang pertama FS dulu, karena publik akan bertanya dakwaan FS itu apa. Baru yang terakhir E. Nah setelah itu kita ikutin jadwal sidangnya. Kalau ini agak berbeda juga, hati-hati. Ini permainan bisa muncul di sini, Mas Bayu. Saya katakan, ini sekali lagi mohon kepada yang mohon Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, tolong majelisnya nanti ketika sidang hari bersamaan, pertama ya karena dakwaan, setelah itu boleh berbeda. Cuman yang pertama harus FS dulu, karena ini kan aktor intelektualnya sehingga dibaca ya. Yang terakhir E. Nah setelah itu terserah majelis menentukan hari sidang kapan. Oke, ya. Himbauan dari Kang Asep, mudah-mudahan didengarkan semuanya dan kita tunggu semuanya. Ini proses yang juga menentukan bagaimana proses peradilan di Indonesia selama ini berjalan. Kang Asep, Bang Barita, kita ketemu lagi di kesempatan atau diskusi yang lain. Sampai jumpa dan salam sehat. Mas Bayu. Kang Asep, mantap Kang. Ya.